Bab 3504. Menghilangkan tingkat kultivasi dan menghancurkan meridian. Namun, racunnya tidak teratasi. Pertolongan ini hanya dapat memperburuk penyebaran penyakit. Pada akhirnya, serangga beracun tidak berguna, dan tidak dapat menangkap serangga beracun yang baru. Pria itu terpaksa harus mengantar energi Reiki air kemari. Entah itu ganti beberapa batu roh dan temukan penawar baru, atau bantuan beberapa master, jadi dia dapat terus mengandalkan serangga beracun untuk tetap hidup. Ini juga dapat menjelaskan mengapa energi Reiki air adalah sesuatu yang sangat berharga, dan merupakan massa yang murni dan agung, tapi pria ini lebih memilih menjualnya. Karena jika tidak menjual barang ini, nyawanya tidak akan bisa diselamatkan, simpan juga tidak berguna. Dan setelah mencari tahu apa yang terjadi, langkah selanjutnya adalah menemukan obatnya. Untungnya, di ruang hampa pemurnian obat, ada roh pria berjubah hitam. Erikin dapat melakukan berbagai eksperimen tanpa membuang banyak waktu. Di dalam ruang hampa, seiring berjalannya waktu, pakaian pria berjubah hitam itu secara bertahap basah oleh keringat, memberinya perasaan seperti hidup sehari seperti setahun. Semut saja mau hidup, tidak ada yang ingin mati, belum lagi statusnya yang tinggi, dan dia menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Tetapi karena racun dalam tubuhnya ini, dia telah mencari banyak master obat di daratan Jeushu, tetapi tidak ada solusi, jadi dia akhirnya tidak punya pilihan selain menggunakan serangga beracun untuk menyembuhkannya. Setelah itu, dia mencari master obat yang paling ampuh. Saat mengetahui dia telah memasukkan serangga beracun untuk menyembuhkan penyakitnya, master obat itu hanya menggelengkan kepalanya tak berdaya, katanya tidak bisa disembuhkan. Melawan racun dengan racun memang terdengar bagus, tetapi sekarang racun pil ditambah racun serangga beracun, kedua racun saling terjerat, dan pria itu sedikit putus asa. Pada saat ini, Erikin terus menyebutkan penyakit tersembunyinya satu demi satu, membuat pria itu menyalakan kembali secercah harapan. Tetapi mampu mendeteksi suatu penyakit dan mampu mengobatinya adalah dua hal yang berbeda. Pria itu juga tidak yakin apakah Erikin, yang terlihat cukup muda ini, memiliki kemampuan seperti itu. Sambil menunggu, di sisi lain aula, di ruang rahasia, kedua orang tua juga mengamati semua yang ada di ruangan itu dengan ragu melalui tirai tipis di depan mereka. Keduanya adalah tetua istana bayangan. Energi Reiki air di sebelah Erikin sangat berharga, tentu saja tidak mungkin mengatur hanya dua pengurus yang mengawalnya. Sebenarnya, kedua tetua ini diam-diam memantau semuanya sepanjang proses. Tapi kali ini, ekspresi keduanya terlihat cukup aneh. Bagaimana situasinya sekarang? Erikin dan pria berjubah hitam itu kebanyakan berkomunikasi menggunakan transmisi suara kerohanian, sehingga keduanya hanya melihat Erikin memejamkan mata. Pria berjubah hitam itu duduk di samping lagi. Bukankah ingin mengeluarkan serangga beracun di dalam energi Reiki air, apa yang mereka berdua lakukan? Ingin mengatakan Erikin tidak dapat mengatasinya, merasa ingin menunda waktu, itu masih bisa dimengerti. Pria berjubah hitam tidak terburu-buru, tetapi malah duduk di samping. Bagaimana situasinya? Lihat, bocah itu bergerak. Kedua tetua menyaksikan untuk waktu yang lama, dan mereka hampir tidak sabar. Akhirnya, melalui tirai tipis, Erikin membuka matanya. Teman seiman Kin, apakah ada cara untuk menyelamatkan aku? Pria berjubah hitam itu tampak penuh harapan, hatinya tidak tenang. Keduanya bertukar nama sebelumnya, jadi pria berjubah hitam itu juga tahu nama Erikin.
Sebenarnya ada dua cara untuk menyelamatkan hidupmu. Aku tidak tahu cara mana yang ingin kamu gunakan. Tidak hanya bisa selamat, tapi juga ada dua cara. Pria berjubah hitam hampir pingsan karena gembira. Teman seiman, tidak tahu apa perbedaan antara kedua cara itu. Sangat sederhana. Sebenarnya ada dua masalah di tubuhmu. Yang pertama adalah racun pil, dan yang kedua adalah 3 serangga beracun ini, Eric Kin berkata dengan nada ringan. Jadi cara pertama adalah mencari tahu secara perlahan. Aku akan memberimu 2 resep obat, dengan tingkatan kamu, tidak sulit untuk menemukan master obat yang cocok, cukup minum selama 1 tahun, pada dasarnya bisa terselesaikan. Eric Kin berkata, ini, waktunya terlalu lama, apa cara lainnya? Pria berjubah hitam mengerutkan kening, resep obat yang diberikan Eric Kin tidak pasti akan berhasil, jika nanti tidak berhasil, bukankah itu akan merepotkan? Cara kedua jauh lebih sederhana. Pertama-tama aku akan mengeluarkan 3 serangga beracun, baru beri kamu pil dewa. Setelah kamu menelannya, racun pil juga bisa dihilangkan. Aku memilih yang kedua. Pria berjubah hitam berbicara tanpa ragu-ragu. Yang satu harus menunggu selama 1 tahun, yang pasti akan tersiksa selama periode waktu itu, dan satunya lagi bisa segera mengetahui hasilnya, jadi tentu saja dia memilih yang cepat. Tapi dengan cara ini, kamu akan sedikit menderita. Tidak apa-apa, aku bisa menahannya. Dibandingkan dengan 1 tahun siksaan, pria berjubah hitam itu jelas tahu bagaimana memilih. Baik, kalau begitu aku akan memberitahumu caranya, kamu bisa memutuskan sendiri. Eric Kin menatap pria itu dalam-dalam, lalu mengangguk. Seperti yang dikatakan Eric Kin, mata pria berjubah hitam itu juga menjadi sangat aneh. Meskipun ada harapan, metode Eric Kin terlalu aneh, dan rasanya tidak dapat diandalkan. Teman seiman Kin, apakah benar-benar berhasil? Percaya atau tidak, terserah kamu. Maaf, aku mendengarkanmu. Di ruang rahasia, kedua tetua menatap melalui tirai tipis. Mereka tidak tahu apa yang Eric Kin katakan kepada pria berjubah hitam, hanya melihat pria berjubah hitam dengan ekspresi terkejut pada awalnya, dan setelah beberapa saat ragu, dia mengangguk. Segera setelah itu, Eric Kin mundur beberapa langkah, memberi ruang yang cukup bagi pria itu. Kemudian pria berjubah hitam menutup matanya dan duduk bersila di dalam ruangan, seolah-olah sedang berkultivasi. Tidak butuh waktu lama, ekspresi pria menjadi sedikit menyakitkan, dan tubuhnya dipenuhi dengan reiki. Bukan penampakan menyerap energi spiritual langit dan bumi selama berkultivasi, melainkan energi spiritual berlari ke segala arah. Reiki ini semakin banyak yang menyebar, hampir seperti air pasang, mengalir di antara langit dan bumi. Apakah ini berinisiatif menghilangkan keterampilan? Apa yang dilakukan si jubah hitam ini? Kedua tetua di ruang rahasia tercengang. Perlu diketahui, seorang kultivator meningkatkan kultivasi sangat sulit, tetapi menghapus kultivasinya sangat mudah. Melihat reiki pria itu terus bermunculan, hampir merosot dari fase penilaian 2 kegagalan. Eric Kin baru saja mengucapkan beberapa patah kata, kemudian pria itu melumpuhkan diri sendiri. Selanjutnya, keduanya bahkan lebih terpana. Boom, boom boom. Di tubuh pria berjubah hitam, ledakan keras tiba-tiba meledak. Kemudian, lubang darah muncul di bahu, lutut, dan 1 tangan dalam sekejap. Tidak hanya menghilangkan tingkat kultivasi, tetapi meridian juga langsung rusak. Keduanya hampir pingsan. Meridiannya meledak sendiri, dan beberapa meridian meledak serentak,
rasa sakit ini terhubung langsung ke jiwa dewa. Dengan tekad yang kuat, pria itu tidak bisa menahan diri untuk cemberut dan mengeluarkan suara teredam. Pada saat yang sama, Eric Kin tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih bahu pria itu. Bang bang bang. Segera setelah itu, pria itu seperti karung, dilempar Eric Kin ke sana kemari. Salah satu tetua tidak bisa menahan diri dan berdiri, dan satunya lagi tercengang. Jika bukan karena formasinya tidak masalah, mereka semua akan curiga apakah sedang halusinasi. Adegan ini sangat kacau, dan benar-benar berbeda dari apa yang mereka duga dan harapkan. Apa-apaan ini? Eric Kin datang kemari, bukan untuk mengeluarkan serangga dari energi Reiki air. Bersambung.